Oke. Ya, Assalamualaikum kawan-kawan. Untuk hari ini kita akan membahas bagian reading ya. Bagian reading ini karena ada kaitannya dengan TOEFL maupun UTBK. Sebenarnya ada satu tips untuk soal reading. Kan rata-rata kita ini kalau reading lemahnya di bagian membaca bacaan yang panjangnya. Jadi dibaca semua, terus waktunya keburu habis. Nah, kita mulai dari nomor 1 ya. Kita biasa baca soal terlebih dahulu ya dan memahami apa yang ada dalam soal. According to the passage, menurut bacaan. Jadi menurut bacaan, false information ya atau ya, informasi palsu dibuat untuk titik-titik pembaca. Berarti di sini di bacaan kita mencari tujuan atau what is false information for. Jadi kita nyari tujuan dari false information atau informasi yang salah. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada informasi yang menyatakan false information is news, stories or hoax created to deliberately deceive readers. Di sini ada kata kunci deliberately deceive. Nah, deliberately artinya dengan sengaja. Deceive artinya menipu. Jadi di sini kita tahu bahwa false information adalah berita, cerita, atau hoax yang sengaja dibuat untuk menipu pembaca. Nah, yang namanya menipu pasti erat kaitannya dengan yang namanya mislead. Nah, menipu erat kaitannya dengan mislead atau mislead ini menyesatkan. Ya. Kalau betray, mengkhianati, dan ini tidak sesuai. Yang dimaksud menipu di sini adalah menyesatkan pembaca. Kalau blame, menyalahkan. Kalau dismiss, membubarkan. Disappoint, mengecewakan. Nah, yang paling mirip konteksnya sejatinya dengan si deceive ini adalah mislead, yang artinya menyesatkan. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau ada silahkan supaya lebih kondusif di kolom chat ya. Tapi kalau nggak ada silahkan konfirmasi aman ya. Jadi emang pertama kita baca soalnya terlebih dahulu, kemudian kemudian setelah kita paham apa yang sebenarnya dicari di dalam soal, nah kita cari misalnya kalau di nomor 1 ini tujuan dari false information. Nah, tujuan dari false information ini ternyata ada di paragraf pertama. False information created to, dibuat untuk deliberately deceive reader atau sengaja menipu pembaca. Berarti menyesatkan, mislead. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Belum. Belum ya? Oke. Belum ada yang bertanya, aman? Nah, sekarang kita ke nomor 2. Nah, biasa kalau misalnya nomor 2 ini kan biasanya dia vocab ya. Nah, kalau vocab itu biasanya rata-rata kita pada nebak semua. Ya kalau tahu artinya alhamdulillah, tapi kalau nggak tahu artinya kan kadang bingung nih kita kalau nebak. Nah, berarti di sini ya sloppy ya. Ada kata sloppy. Nah, ini kebetulan kata yang mungkin bagi sebagian dari kita tidak familiar. Nah, daripada nebak, sebenarnya ada tipsnya, yaitu kita lihat konteks kata yang ada sloppy-nya ini.
Fourth, there is sloppy journalism. Ada jurnalisme yang titik-titik. Nah, kita anggap aja kita tahu arti sloppy. Kemudian kita kita kosongkan dulu. Ada jurnalisme yang bersifat titik-titik. Nah, kan kita bingung nih. Nah, kita lihat di sini poin keempat, ya. Ini masih poin keempat, itu sometimes reporter or journalist may publish a story with unreliable information. Kadang-kadang reporter atau jurnalis mungkin saja menerbitkan cerita yang informasinya tidak bisa diandalkan atau tanpa mengecek fakta yang ada. Nah, di sini informasi kurang bisa diandalkan atau fakta nggak dicek semua. Nah, berarti di sini tentunya sifatnya tidak berhati-hati, ya kan? Normalnya kan memang harus dicek dulu beritanya. Gitu. Tapi dikatakan di sini yang ada kaitannya sama sloppy adalah publish a story, ya, atau menerbitkan cerita with unreliable information, dengan informasi yang tidak jelas atau nggak ngecek fakta dulu. Nah, dari sini berarti kita jawabannya, oh, nggak hati-hati. Pasti yang C, careless, ya. Atau kalau bahasa lainnya reckless, yang artinya adalah ceroboh, nggak dicek lagi. Firm, ya. Firm di sini artinya tegas, slippery artinya licin. Nah, dua-duanya tidak masuk konteks bacaan. Convincing, meyakinkan. Loh, meyakinkan gimana? Justru di sini unreliable information, informasi nggak bisa diandalkan. Gimana bisa meyakinkan? Mungkin anak-anak nih banyak yang terjebak milih D, ya. Kak, ignorant. Ignorant itu berarti bukankah dia ignore all the fact atau istilahnya mengabaikan semua fakta yang ada. Nah, itu salah. Ignorant sebenarnya artinya, mohon maaf ya, ini artinya lebih kepada stupid atau kurang pintar. Ya. Sementara di sini lebih kepada memasukkan informasi yang tidak bisa diandalkan atau tidak ngecek fakta dulu. Berarti ceroboh. Gitu. Berarti paling pas memang yang C. Jadi kalau misalnya kita lihat clue dari satu kalimat setelahnya, nah itu akan lebih jelas kita nebaknya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tes, ada yang mau ditanyakan nggak? Aman, Kak. Aman. Sip. Ada yang nanya ya? Aman semua, baik. To produce reliable information, dalam rangka memproduksi informasi yang reliable atau informasi yang bisa diandalkan, jurnalis atau para jurnalis double check. Ya. Berarti di sini menyatakan lebih kepada sifat kewajiban. Ya. Tahu dari mana Kak kewajiban? Jurnalis mengecek ulang fakta yang mereka miliki. Nah, kalau kita lihat di bacaan di sini ada informasi yang sebenarnya menyatakan ya. Di sini sometimes reporter or journalist may publish story without checking all of the facts. Kadang-kadang para reporter atau jurnalis itu mungkin saja ngepost cerita tapi nggak ngecek faktanya dulu. Dan ini ya, ini adalah hal yang harus dihindari. Ya, need to be avoided, harus dihindari. Berarti dari sini kita dapat kesimpulan kalau misalnya ngecek fakta adalah suatu hal yang wajib.
Ya, berarti di sini jurnalis must ya. Karena di sini hukumnya wajib ain. Ya. Kalau tidak dicek kembali faktanya, nah berarti dia akan berperan dalam menyebarkan hoax. Kalau would ya, fungsinya adalah untuk kemungkinan di masa lampau. Kalau could, kemampuan di masa lampau. Might itu untuk kemungkinan yang sifatnya lebih dari 70%. Shall ya, di sini untuk advice atau nasihat. Tapi di sini ya, di sini karena ngecek informasi hukumnya wajib, nah kita pakai must. Oke, sampai sini is there any question? Ada yang mau nanya? Sepertinya belum ada pertanyaan di kolom chat ya. Oh, ada apa? Oke, aku cek ya. Aman. Oke, aman. Good. Nah, karena bawah bacanya udah beda dan mungkin di sini ada kata sulit ya. Mungkin di sini ada kata sulit yang adik-adik sekalian baru lihat. Di sini saya mau kasih list kata sulit berserta artinya dan contoh pemakaiannya. Kita mulai dari nomor 1. Credible. Credible artinya trusted atau bisa dipercaya. Contoh. Credible news. Berita yang bisa dipercaya kebenarannya. Yang kedua. Ya. The expense. Nah, ini ungkapan ya. Phrase atau ungkapan. The expense. Ya. Itu artinya sacrificing something atau mengorbankan sesuatu. Tapi di sini konteksnya mengorbankan sesuatu yang jelek gitu. Yang baik dikorbanin, yang jelek masuk. Itu at the expense. Contoh, misalnya gini. Inflation might ya. Inflation might cause business units to improve their marketing at the expense of ya, at the expense of employment rate. Ya. Jadi di sini menyatakan kalau inflasi mungkin menyebabkan unit bisnis untuk meningkatkan skill marketing mereka. Tapi konsekuensinya ngorbanin employment rate atau tingkat keterserapan karyawan baru. Soalnya gitu. Yang ketiga. Yang ketiga di sini adalah propaganda. Di sini propaganda lebih kepada a provocative means or message. Sebuah perbuatan atau pesan provokatif yang memicu keributan internal maupun eksternal. I think this is the hard word that is found in this reading text. Ini adalah list dari kata sulit yang saya temukan dalam teks ini. Oke, sip. Siap ya, kita lanjut ke
nomor selanjutnya yaitu nomor keempat. Ya, kalau should, ada yang nanya kalau should ya. Baik, saya jawab dulu pertanyaan Dik Santi untuk pertanyaan soal should. Jadi should ini kan kalau shall itu ngasih advice tapi konteksnya agak maksa ya. Tapi kalau should ini ngasih advice tapi lebih halus penyampaiannya ke orang lain. It doesn't have to do with something in the past, gak ada sesuatu yang berkaitan sama masa lalu ya. Should juga bisa dipakai untuk menyampaikan nasihat atas peristiwa yang baru saja terjadi. Cuman bedanya kalau shall lebih maksa ya, lebih nge-push, dan should ini lebih halus, lebih sopan. Jadi itu perbedaan yang mendasar ya. Fungsinya sama, sama-sama memberi nasihat atau masukan. Sudah jelas Dik Santi? Halo Dik Santi, udah jelas? Tadi ya nanya lewat kolom chat soalnya. Oh, udah jelas. Aman ya? Ya, sekarang kita lanjut di nomor 4. Seperti biasa, bacaan kita skip. Ya, tujuannya adalah supaya kita lebih fokus untuk menerka maksud yang hendak disampaikan oleh si soal. Jadi, untuk nomor 4 ini, the author would apparently agree. Jadi, kalau ada keterangan tentang would apparently agree, kalau ada keterangan would apparently agree, artinya pendapat yang si penulis setuju. Nah, kalau pendapat yang si penulis setuju, artinya pendapat yang benar berdasarkan bacaan. Si penulisnya pro ke situ. Tapi ada clue lain yang lebih kuat, yaitu the relationship. Nah, hubungan antara inflammation sama disease. Hubungan antara peradangan sama penyakit di bacaan. Jadi kalau mau nyari relationship atau correlation, ya, nyari korelasi atau hubungan, nah itu sebenarnya kita nyari dulu ya. Nyari dulu di bacaan ya. Jadi di bacaan tuh kira-kira apa sih penjelasan mengenai peradangan sama penyakit. Nah, baru analoginya ketahuan. Nah, kalau kita lihat di bacaan di sini, nah, di sini, inflammation atau peradangan is actually a defense mechanism in our body. Sebenarnya, peradangan adalah sistem pertahanan di badan kita dan membantu untuk memerangi penyakit dan infeksi. Ini dia yang kita cari, paragraf 1. Makanya kita jangan kemana-mana, fokus ke paragraf 1 aja. Dari sini kita tahu bahwa inflamasi sebenarnya atau peradangan ini membantu dalam memerangi penyakit. Tapi peradangan kronis atau peradangan yang istilahnya kadari berlebihan is known to result in weight gain and disease. Kalau peradangannya berlebih, justru malah memperparah penyakit. Ya. Jadi dari sini hubungannya sama dengan yang E, ya, sugar and energy. Gini, jadi hubungannya kenapa bisa sugar and energy? Gula dalam kadar yang wajar dapat meningkatkan energi, ya kan? Tapi gula dalam kadar berlebih justru bikin energi drop, ya. Kalau yang D, antara penyakit jantung sama zat besi. Nah, ini nggak ada hubungannya sama sekali. Mungkin kalau anemia, nah itu baru ada hubungannya. Tapi di sini hubungannya sama penyakit jantung. Nah, ini kita masih tanda tanya. Yang C, air sama dehidrasi.
Nah, dari sini kalau air sama dehidrasi, ya, air memang diketahui untuk menghilangkan dehidrasi. Makanya hati-hati kita sama C nih. Kalau yang B, anemia sama kekurangan zat besi. Ini hubungannya sebab akibat. Anemia disebabkan oleh kurangnya zat besi. Kalau di sini sebenarnya hubungannya adalah sesuatu dalam kadar yang wajar akan sangat membantu bagi kesehatan. Tapi kalau berlebihan akan menyebabkan gangguan kesehatan. Kalau gitu yang A gimana, Kak? Can you explain about A gitu? Nah, kalau yang A ini garam sama tekanan darah tinggi. Nah, di sini tekanan darah tinggi adalah nama penyakitnya. Nah, penyebabnya di sini hubungannya sebab akibat ya. Tentunya akibat garam yang berlebih. Ini hubungannya masih sebab akibat. Jadi memang lebih masuk ke yang E. Ibarat gula kalau kadarnya wajar bisa meningkatkan energi, kalau kadar berlebih bikin energi drop. Nah, sama halnya dengan hubungan di bacaan peradangan sebenarnya wajar dalam dosis yang pas. Tapi kalau sudah berlebih atau sudah dalam durasi yang sangat lama, justru menimbulkan masalah baru. Gitu. Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Mungkin ada yang mau tanya? Aduh. Lanjut, Kak. Aman ya? Oke. Ya udah kalau aman. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Which sentence is not relevant to the topic discussed in paragraph 4? Ini juga nanti bermanfaat untuk adik-adik untuk menghadapi UTBK Bahasa Indonesia ya. Jadi ilmunya sama. Ini adalah kalimat yang tidak masuk topik. Jadi pertama kali yang harus kita cari di paragraf 4 adalah topiknya. What does the text tell us about? Oke. Teks ini kira-kira menyampaikan kita mengenai apa? Nah, karena di sini di paragraf 4 doang lingkupnya, berarti kita bisa nyari ide pokok terlebih dahulu. Yang manakah yang merupakan bahasan inti dari paragraf 4? Setelahnya, kalau kita udah nemu ide pokok, nah gampang nih, yang ketahuan pasti yang topiknya apa, bahasannya apa gitu. Yang jelas untuk paragraf 4 ya, di sini ya, nggak mungkin di satu. Nggak mungkin di satu. Kenapa nggak mungkin di satu? Karena dia ide pokok. Bahasan dari paragraf 4 adalah tentang olive oil is beneficial for our health in multiple ways. Minyak zaitun memiliki manfaat bagi kesehatan kita dalam berbagai cara. Tahu kalau misalnya topik bacaan ini bahas tentang manfaat kesehatan ya, atau benefit dari minyak zaitun. Berarti nggak mungkin di satu. Ya udah sisa tinggal 2 sampai 5. Kita lihat kalimat 2 bahas apa? It is known for its cheap price. Loh, kok tiba-tiba bahas harga gitu kan? Kok tiba-tiba bahas harga? Padahal di sini bahas olive oil atau minyak zaitun dari segi benefit atau manfaat terhadap kesehatan. Which is harusnya kalau misalnya kita mau bahas di kalimat selanjutnya, harusnya bahas manfaat kesehatannya, bukan harganya. Nah, 2 tanda tanya ini. Kalau nomor 3, kenapa masih nyambung sama yang 1? Karena ada kunci. Olive oil is known to lower cholesterol and promote heart health. Jadi dari sini disebutkan manfaat kesehatan dari minyak zaitun yang berfungsi untuk menurunkan kadar kolesterol dan kesehatan jantung. 4 masih nyambung sama 3 karena dis ini maksudnya olive oil ya. Nah, di sini juga disebutin nutrisinya apa sih yang membuat minyak zaitun ini sehat. 3 sama 4 masih nyambung.
5 juga masih nyambung. Kenapa 5 masih nyambung? Karena 5 rujukannya ke 4. Jadi lemak yang ada di minyak zaitun ini bagus untuk badan kita. 1, 3, 4, 5 semua membahas tentang manfaat kesehatan minyak zaitun. Yang enggak nyambung, cuman 2. Tahu-tahu bahas harga. Gitu. Itu yang nggak masuk sebenarnya. Jadi pertama memang kita cari topik dulu atau ide pokok yang biasanya ada pada kalimat utama teks. Di sini konteksnya kalimat 1. Berarti nggak mungkin kalimat 1 ini nggak masuk topik. Karena dia sendiri topiknya. Gitu. Selanjutnya kita cari mana-mana kalimat yang bahas minyak zaitun dari segi kesehatan. 3, 4, 5 semua bahas tentang manfaat kesehatan dari minyak zaitun. Hanya kalimat 2 yang tidak masuk karena bahas harga. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Aman ya. Oke, sekarang nomor 6. Nah, nomor 6 sebenarnya pernyataan di paragraf manakah yang membahas atau mendeskripsikan ya mengenai makanan yang dapat mengurangi peradangan. Di sini kalau kita lihat makanan yang mengurangi peradangan ya. Makanan yang mengurangi peradangan di sini ada di ya. Ini ada tulisannya that can reduce the amount of food taken. Ini yang harus adik-adik take note ya. Atau harus diperhatikan. Di sini makanan anti peradangan yang bisa mengurangi jatah makanan yang harus dimakan. Di sini adalah yang tentunya yang ini, yang paragraf 2. Karena di sini brokoli salah satu masuk yang a filling dish atau makanan yang mengenyangkan. Kemudian di sini adalah ada juga fatty fish. Di sini bahas tentang quite filling, cukup mengenyangkan. Berarti kan kalau mengenyangkan berarti otomatis akan mengurangi makanan yang kita makan. Berarti di paragraf 2 dan 5. Gitu. Kalau yang lainnya, di sini tidak menyebutkan makanan tersebut mengenyangkan atau tidak. Gitu. Kalau mengenyangkan kan otomatis reduce the amount of food taken. Mengurangi jatah asupan makanan. Oke, seperti itu ya. Oke, di sini ada kata-kata sulit yang mungkin adik-adik belum familiar. Saya kasih berikut contoh penggunaannya dalam kalimat. Kita mulai dari yang pertama. Oh, belum. Nah, yang satu. Ya. Keep something at bay. Artinya, keep something away. Atau membuat sesuatu ya, menjauh dari kita. Saya kasih contoh misalnya gini. To keep COVID at bay, untuk membuat COVID minggat atau menjauh dari kita. Use mask correctly. Pakailah masker dengan benar. Gitu ya. Yang kedua,
Incorporate. Nah, incorporate di sini adalah to integrate atau untuk mengintegrasikan atau memasukkan sesuatu. Atau to include, membuat sesuatu termasuk dalam satu bagian. Menyatukan. Contohnya adalah gini. For school, incorporate character building with incorporate character building with academic research. Artinya sekolah kita menyatukan pembangunan karakter sama riset akademik. Yang ketiga, filling. Filling artinya make stomach full, bikin perut kenyang. Contoh misalnya gini. A filling dish is a generous portion one. Artinya makanan yang mengenyangkan adalah makanan yang porsinya dermawan. Yang keempat, beneficial. Beneficial di sini artinya have benefit atau memiliki manfaat. Oke, sip. Sampai sini sudah bisa dipahami adik-adik sekalian? Sepertinya sudah ya. Oke, selanjutnya adalah soal yang cukup sering keluar di UTBK maupun di TOEFL, yaitu the relationship between ideas in paragraph 1 and 2. Jadi sebenarnya untuk mengetahui hubungan antar paragraf, nih ada tipsnya yang ingin saya berikan. Untuk mengetahui hubungan antar paragraf, berarti kita cari ide pokok. Di sini paragraf 1 ya, sama 2. Cari ide pokok paragraf 1, ide pokok paragraf 2. Kemudian beberapa kalimat penjelas, it's okay. Untuk namanya kalimat penjelas supaya pemahaman kita nggak sepotong-sepotong. Tapi ini kalimat penjelasnya nggak usah semuanya dibaca. Kita batasi maksimal 2 ya. Nanti kalau ide pokok paragraf 1 dari ide pokok paragraf 1 sama 2 itu pasti jelas bedanya di mana, miripnya di mana. Nah, kita langsung praktek di sini. Ini adalah definisi mengenai digital scent atau aroma digital. Aroma digital refers to online communication using the human nose. Jadi dia meliputi komunikasi online atau komunikasi daring menggunakan hidung manusia. Nah, cara tersebut adalah crucial application for e-nose. Di sini ya, teknologi tersebut ini adalah salah satu teknologi e-nose. E-nose adalah alat yang menganalisa atau menganalisis besaran zat kimia dari bau yang ada dan mengenalinya. Nah, dari sini kita tahu bahwa paragraf pertama bahas tentang cara kerja secara umum dari digital scent atau ya, aroma digital. Yang kedua, di sini digital scent technology work by coding aromas. Ini paragraf 2, ide pokoknya. Jadi dari sini dijabarin cara kerja dari digital scent. Berarti di sini kita tahu bahwa ya
paragraf 1 ya. Paragraf 1 membahas mengenai definisi singkat atau informasi umum mengenai digital sign. Nah, kemudian di paragraf 2 dijabarin lebih lanjut. Nah, dijabarin lebih lanjutnya di sini lebih ke mekanisme atau cara kerjanya secara spesifik. Seperti itu kira-kira untuk mencari hubungan antar paragraf. Caranya adalah kita mencari ide pokok. Ini kan paragraf 1 dan 2 yang disasar. Berarti kita nyari ide pokok paragraf 1 dulu, nyari ide pokok paragraf 2. Nah, dari sini sebenarnya udah kelihatan kalau paragraf 1 bahasannya lebih umum, paragraf 2 bahasannya lebih khusus atau lebih ke teknis. Tapi kalau nggak yakin, boleh sekalian baca kalimat penjelasnya maksimal 2 kalimat. It will be helping. Sampai sini, is there any question? Ada pertanyaan? Oke. Aman, aman. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke soal yang sebenarnya ini salah satu soal HOTS yang murid-murid sebenarnya sering komplain, Kak, ini soalnya susah atau gimana. Nah, ini restate ya. Jadi sebenarnya restatement itu seninya sama dengan merangkum dalam bahasa Indonesia. Itu pertama, pastikan kita melihat contoh kalimatnya. Di sini ada underline sentence in paragraph 2. Jadi syukurlah di bacaan sudah ditandai ya. Sudah ditandai kalimat yang mau kita rangkum. Nah, yang namanya ngerangkum sebenarnya ya, yang namanya ngerangkum itu intinya yang disampaikan tetap sama walaupun struktur kalimatnya beda. Mungkin ya untuk vocabnya beda-beda dikit, tapi sebenarnya intinya sama aja atau mirip lah. Nah, dari sini kita tahu bahwa maksud dari kalimat yang di garis bawahin itu adalah high cost of electronic news, ya. Masalah biaya ya. Masalah biaya juga delay atau keterlambatan ya. Between successive milk taste ya. Juga delay di antara ya. Di antara jeda pengenalan bau are some restraints ya. Adalah batasan yang dihadapi oleh pasar digital news. Di sini berarti masalah biaya ya. Pertama masalah biaya, yang kedua delay di antara pengenalan bau tersebut. Berarti dari sini ya. Dari sini yang restate-nya sebenarnya adalah yang yang E. Sebenarnya intinya di sini. An electronic nose cost a lot. Jadi pastikan di kalimat baru ide lama tidak tertinggal walaupun bentuk kalimatnya sudah beda. Nah, di sini ini bahas masalah biaya, cost a lot, mahal. And delay. Nah, delay juga dibahas. Is the successful decision in marketing the global digital stand technology. Jadi ini sebenarnya adalah keputusan yang sebenarnya cukup sulit dalam global digital market.
Kalau yang C, salahnya di mana? Masalahnya delay doang, padahal ada cost a lot atau mahal. Yang ini limit, kita nggak bahas limit atau batasan. Gitu. Di sini batasan yang dimaksud adalah kendala. Kalau yang D, kendalanya adalah pasar globalnya kurang, padahal nggak disebut. Kalau expensive, iya, tapi belum sempurna, not yet, bukan. Nah, di sini depends on the price. Ini masalahnya harga doang, tapi masalah delay-nya nggak disebut. Jadi ya yang paling lengkap yang E. Ingat kalau restatement atau restate, itu pastikan kita kalau misalnya bikin kalimat baru, inti kalimat yang lama, tolong banget jangan jangan sampai berubah. Walaupun memang pokoknya ya berubah-ubah dikit lah, tapi kita usahain yang intinya paling mirip. Namanya juga rangkuman gitu kan. Oke, sampai sini is there any question? Ada pertanyaan? Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau misal nggak ada pertanyaan, jangan khawatir, saya tetap kasih latihan untuk mengasah reading ya. Oke. Sip, ini kita sudah kelihatan ya. Nah, berdasarkan teori yang sudah saya ajarkan tadi, ini sebelum saya kasih untuk ditemukan jawabannya, saya kasih petunjuk dulu untuk nomor 1 ya. According to passage. Nah, menurut bacaan. Pertanyaan intinya adalah, when did the United States experience a brief depression? Ya. Kapan Amerika mengalami brief depression atau periode depresi? Ya, secara singkat. Nah, kita cari nih, kapannya? Kapan brief depression tersebut? Nah, ini sebenarnya. There had been a brief but sharp post-war depression in 19 and 20 and 19 and 21. Berarti antara 1920 dan 1921. Ini adalah post-war depression. Langsung ketemu. Berarti jawabannya adalah yang mana kira-kira ini? Jawabannya yang D. Oke, good. Ada yang jawab D. In the early 1920s. Masih masuk karena 1920 dan 1921. Oke, seperti itu ya. 2 masih saya dampingi. The word boom in line 5 is closest in the meaning to. Nah, ini untung udah berbaik hati nggak sih? Petunjuknya ada di line 5 atau di baris kelima. Ada kata boom. Nah, daripada nebak, sebenarnya kita lihat-lihat aja nih, kira-kira di sekitar kalimat yang ada boomnya ini ada spoiler apa. Tapi kalau nggak ada spoiler, boleh lihat satu kalimat sebelumnya atau sesudahnya. Siapa tahu nemu. Largely responsible, sangat bertanggung jawab for the industrial boom. Ya. Sangat bertanggung jawab atas titik-titik industri. That followed was the introduction of new products. Nah, di sini ada introduction of new products. Pengenalan produk baru. Nah, otomatis pengenalan produk baru pasti diikuti juga dengan yang namanya lonjakan industri. Kita mikirnya gitu nih.
oh jangan-jangan boom ini lonjakan secara mendadak, kenaikan secara signifikan dalam waktu yang singkat. Kita mikirnya gitu, jangan-jangan. Ternyata benar. Ya. Ternyata benar. Jadi jawabannya nomor 2 adalah expansion. Expansion di sini adalah ekspansi atau peningkatan dalam jumlah besar. Kira-kira seperti itu untuk nomor 2. Jadi ya kita lihat-lihat aja di kalimat sekitar yang ada boomnya ini. Siapa tahu ada spoiler. 3. The price called for in line 10 is closest in meaning to. Oke, dikasih tahu di line 10 atau di line 10, baris 10. It called for the building. Titik-titik. Ya, titik-titik pembangunan jalan yang dicor sepanjang negara. Nah, it di sini adalah demands on older industry. Ya. Tuntutan terhadap ya industri yang lebih tua. Kalau it called for berarti ini masih erat kaitannya sama demand atau kemauan dari si auto industri yang baru ini. Nah, berarti called for ini erat kaitannya sama tuntutan. Yang mana di sini called for artinya require, mengharuskan atau mewajibkan satu pihak untuk melakukan suatu hal. Oke, sampai sini paham ya? Kalau nebaknya dari konteks, mungkin kalau lihat kalimat sekitar kata yang sulit, ya siapa tahu adalah spoiler tipis-tipis. Kalaupun nebak juga nggak terlalu melenceng jadinya. Oke. Oke, siap-siap ya, ready ya. Untuk nomor 4, saya kasih untuk adik-adik sekalian soal. Tapi sebelum ngerjain, saya kasih sedikit panduan dulu. Menurut bacaan, nah di sini intinya adalah pertumbuhan dari produksi mobil meningkatkan keinginan atau meningkatkan permintaan untuk. Berarti di sini intinya kira-kira apa sih yang menyebabkan? Jadi intinya pertumbuhan atau kenaikan dari produksi mobil meningkatkan meningkatkan permintaan untuk sektor apa? Ini intinya nomor 4. Oke, mungkin untuk nomor 4 ini bacanya boleh di-SS dulu ya, adik-adik sekalian ya. Bacanya boleh di-SS dulu. Baik, sudah di-SS berarti. Kalau sudah di-SS, nah yang nomor 4 sudah ketemu jawabannya, boleh lewat kolom chat. Ayo, boleh. Boleh lewat kolom chat, silahkan dikeluarkan jawaban terbaik adik-adik sekalian. Kalau ada yang bingung, nanya, nggak apa-apa. Nanya aja lewat kolom chat supaya lebih kondusif. Kalau sudah ada yang nemu, silahkan langsung dikeluarkan jawaban terbaiknya. Ada yang jawab A, bagus. Kita kunci dulu yang jawaban A. Ada yang jawaban lain?
Oke. Pada jawab A ya. Ada yang jawab A, kita bahas. The growth in automobile production. Oke. Oke, kita lihat dulu di sini. Automobile ya. Di sini automobile meningkat produksinya. The new auto industry create demands for products such as rubber, copper, glass, steel, and fabric. Benar yang A ya, karena ada rubber. Oke, jawabannya pas ya, yang jawab A. Berarti saya anggap sudah memahami konsep dari bacaan ini. Baik. Kemudian untuk nomor 5, menurut bacaan, semua yang di bawah ini itu adalah produk baru pada tahun 1920-an, kecuali. Nah, kita lihat di sini produk baru di 1920-an. Nah, di sini introduction of new products, perkenalan produk baru. Nah, produk barunya di sini ada rubber, copper, glass, steel, and fabric. Nah, rubber ada ya. Automobile ada. Nah, terus di sini juga ada ya. Coal, steel, machine tools, clothing, baju, electric power atau kelistrikan. Nah, ini for the first time, pertama kalinya pada beli radio juga. Radio sama kulkas masuk ya. Radio sama kulkas masuk produk baru. Radio masuk, kulkas masuk, besi masuk. Berarti yang nggak masuk automobile, karena sebelum 1920-an sudah ada. Oke, sudah ya? Sudah, kita udah untuk nomor 5. Sekarang kita lanjut ke nomor 6. The word host in line 17 is closest in meaning to. Oke, masih dengan saya untuk host ya. Host in line 17. Pada line 17. Nah, di sini disebutin ya, sebenarnya disebutin produk-produk baru, misalnya mobil, radio, kulkas. Berarti a host of other new consumer products, berarti a host di sini a lot ya. Banyak ya, atau serangkaian produk baru. Nah, berarti di sini a host ya. A host lebih kepada large number atau sejumlah produk lainnya yang saking banyak nggak disebutin. Oke. Sebelum saya kasih untuk nomor 7, saya jelaskan dulu teknisnya untuk menjawab soal berbentuk invert. Nah, kalau misalnya invert, ya namanya kita ngambil kesimpulan, pasti harus di-backup dengan data dari bacaan. Jadi nggak boleh kita ngambil kesimpulan berdasarkan data subjektif yang mungkin nggak ada di bacaan gitu. Karena nanti kesimpulan kita jatuhnya bias atau mungkin ngaco. Jadi datanya dari bacaan. Nah, sekadar informasi bahwa di sini ada ya. Ada informasi mengenai novel ya. Nah, di sini the poor seem to be getting richer. Yang miskin jadi kaya, and the rich were getting richer. Yang kaya makin kaya. For the well-to-do, untuk kaum yang berkecukupan, the business civilization atau peradaban bisnis
pada abad ke-20-an seems to promise all that could be expected this side of paradise. Mungkin memberikan hasil yang menjanjikan. Ini informasi yang bisa adik-adik pakai untuk menjawab soal nomor 7. Mungkin boleh di-access dulu ya. Oke, sudah. Oke, berarti untuk nomor 7 silakan dikeluarkan jawaban terbaik adik-adik sekalian ya. Ada. Habis ya? Tes. Oke. Oh, ada yang jawab ya? Tadi nomor 6 jawabannya apa, Kak? Oke, nomor 6 a host of itu karena tadi sudah disebutkan ya. Sudah disebutkan banyak produk baru, berarti a host of lebih ke large number. Large number atau sejumlah ya. Sejumlah besar ya. Sejumlah besar benda yang sudah disebutkan sebelumnya. 200 ya? Oke. Nomor 7. Nah, tadi nomor 7 sudah saya kutipkan sumber untuk mencari jawabannya. Nah, di sini ada the poor seem to be getting richer, yang miskin tambah kaya, yang kaya tambah kaya. Nah, berarti di sini sebenarnya kuncinya adalah wealthy people atau orang-orang yang kaya ya. Oke. Oke. Oke, nomor 8 ya. Nomor 8 masih bersama saya. What can be inferred from the passage? Nah, kalau nyari kesimpulan, kita harus cari kesimpulannya tentang apa dulu nih. Nah, kalau kita lihat di sini, kesimpulannya mengenai farms in the United States in the 1920s. Jadi kayak farm ya, atau peternakan di Amerika pada tahun 1920. Nah, kalau kita lihat di sini untuk peternakan di tahun 1920-an, sebenarnya informasinya ada di sebelah sini. On the far side of paradise. Ya. 200 ya?
During the golden decade lived the majority of American farmer. Jadi pada sisi yang jauh dari surga tersebut selama era keemasan, nah itu adalah tempat tinggal dari para petani di Amerika. Berarti di sini kita bisa simpulkan kalau misalnya on the far side itu sebenarnya dia idiom ya, atau ungkapan yang menyatakan kalau sebenarnya bagian pertanian ini kurang tersorot ya, jika dibandingkan dengan ini ya, jika dibandingkan dengan unit bisnis lainnya. Berarti jawabannya yang D. Silahkan. Mungkin ada yang mau SS dulu, nggak apa-apa. Sudah mungkin ya. Nah, sebenarnya nomor 9, the paragraph following the passage most likely discusses. Banyak anak murid saya yang bilang, Miss, ini gimana cara nyarinya? Nyari apa nih? Nyari paragraf setelah paragraf yang terakhir. Kan kita nggak tahu paragraf yang setelah paragraf terakhir kira-kira bahas apa. Nah, disinilah fungsi sebenarnya dari kalimat paling terakhir dari sebuah paragraf. Karena kalimat paling terakhir dari sebuah paragraf itu sebenarnya spoiler untuk kita mengetahui ya. Untuk kita mengetahui apa yang sebenarnya akan dibahas di paragraf selanjutnya. Selain itu, kalimat terakhir dari sebuah paragraf itu sebenarnya ya transisi. Jadi supaya perpindahan topik tersebut nggak tahu-tahu pindah topik, terasa nggak nyambung jadinya sama isi bacaan secara keseluruhan. Berarti kalau misalnya dapat pertanyaan mengenai pertanyaan the paragraph following the passage ya. Nah, berarti kita di sini tandai ya. Tandai kalimat yang paling terakhir ini. Tapi di novel tersebut ya, penggambaran surga tersebut terbagi menjadi 2 bagian. Di bagian yang jauh banget gitu, yang bukan circle-nya. Ini salah satunya adalah American farmers atau sektor pertanian. Yang artinya di sini sektor pertanian beda jauh sama sektor industri. Sektor industri makmur, sektor pertanian nggak kesorot. Gitu. Berarti di sini pasti bahas sisi gelap dari industri pertanian. Berarti jawabnya adalah the economic condition of the farm. Ya. The economic condition of the farm, kayak ada apa sih sampai ya kondisi ekonomi dari peternakan itu tiba-tiba anjlok. Gitu. Sampai sini, is there any question? Ada yang mau ditanyakan? Waduh, ada yang nanya ya? Seperti ada yang tanya. Oh, aman. Oke, kalau aman. Oke, saya kasih adik-adik sekalian nomor 10. Tapi sebelum ngerjain, saya kasih petunjuk dulu. Kalau misalnya ada soal yang nanya the passage mainly discuss, berarti kita nyari yang namanya topik. Nah, topik ini sebenarnya adalah kesatuan dari ide pokok tiap-tiap paragraf. Berarti misalnya nih bacaan ada 5 paragraf, adik-adik cari nih kalimat pokok paragraf 1 apa, bahasnya apa, paragraf 2 bahasnya apa, paragraf 3 bahasnya apa, sampai dengan paragraf 5. Nah, kemudian dari semua ide pokok yang adik dapatkan, pasti ketahuan nanti benang merahnya atau hubungannya. Jadi sebenarnya bacaan ini ngarahnya kemana? Apa yang sebenarnya dibahas atau diulas di bacaan ini. Berarti nyarinya topik. Dan untuk nomor 10 ini, saya kasih tahu ya, untuk panduan mencari ide pokoknya dulu. Nah, ini paragraf 1 yang ini. The piano has always had a special place in music. Nah, kenapa yang ini? Karena nanti di paragraf 1 ini diceritain alasannya.
kenapa piano ini menempati tempat yang spesial dalam kasta permusikan di Amerika. Kemudian yang kedua, this was especially so during the decades around the turn of the century. Nah, pernyataan ini benar, khususnya selama perubahan abad. Ini yang ketiga. Tapi bukan hanya di rumah saja yang piano tersebut berkembang. Melainkan piano juga berkembang di kabaret, klub, atau restoran, seperti halnya pada hari ini. It inevitably a large group of virtuoso professional piano players developed. Nah, nggak salah lagi, banyak ya. Sebenarnya virtuoso sama profesional. Virtuoso ini adalah someone that is proficient in their field, atau seseorang yang mahir pada bidangnya. Sebenarnya sama aja. Gitu. Di sini banyak ahli piano yang berkembang. Kemudian untuk paragraf 5, the sticklers were the people who developed and popularized ragtime. Ya. Pemicu peristiwa tersebut adalah orang yang mengembangkan dan mempopulerkan ragtime. Nah, bukan kebetulan kalau musik yang paling populer selama abad tersebut ya, atau masa tersebut adalah piano. Berarti ini kan dari awal sampai akhir. Ini kemungkinan bahas piano. Ini mungkin bisa di SS dulu sebagai referensi adik-adik mencari ide pokok, mencari topik atau ide pokok dari bacaan ini. Silahkan. Silahkan yang mau di SS. Nah, oke. Kayaknya sudah di SS ya. Kayaknya sudah di SS, jadi saya turun. Oke, nomor 10 mungkin yang sudah ketemu jawabannya, silakan keluarkan jawaban terbaiknya lewat kolom chat. Silahkan. Kalau ada yang bingung boleh nanya. Ada yang jawab ya? Banyak yang jawab deh. The popularity of piano. Betul. Sebenarnya arahnya dari awal sampai akhir. Ini membahas tentang piano yang makin populer, terutama dengan adanya pemain-pemain baru yang andal. Oke, bagus. Yang jawab D sudah, saya anggap sudah memahami konsep. Okay, the word place in line 1 is closest in meaning to. Nah, oke. Untuk yang tadi kita sudah SS ya untuk bacaan. Mungkin adik-adik sudah ada yang SS bacaan yang dipakai untuk menjawab soal nomor 10. Nah, sekarang nomor 11 ya. Untuk memastikan bahwa arti place-nya di sini sudah benar, silahkan lihat kalimat yang ada di line 1 atau baris pertama. Kalau bingung, boleh tanya saya. Kalau udah ketemu, silahkan keluarkan jawaban terbaik adik-adik lewat kolom chat. Silahkan. Ada yang jawab ya? Ada yang jawab C, position. Told you that it's position ya. Benar jawabannya position ya. The piano has always had a special titik-titik in music. Nah, di sini yang dimaksud place ini adalah posisi ya.
posisi spesial atau tempat spesial dalam permusikan. Artinya piano memegang peranan penting atau key role atau peranan kunci. Oke, sip. Oke. Oke, saya naik lagi. Oke. Kita mulai untuk grammar ya. Untuk grammar saya tetap kasih grammar ya, walaupun nggak terlalu banyak. Nah, untuk grammar nomor 1. Since the early 1950s, sejak awal 1950-an, titik-titik di seluruh dunia has more than double. Ya. Meningkat lebih dari 2 kali lipat. Nah, di sini pasti kita bertanya-tanya, apanya yang meningkat? Nah, di sini kita mulai menyeleksi jawaban yang salah. Yang D dulu. Yang D, kalau misalnya posisinya apposition, atau kalau dalam bahasa Indonesia aposisi, nah, aposisi ini kan keterangan tambahan ya. Food, a demand that throughout the world. Makanan yang kebutuhannya, yang permintaannya tersebar ke seluruh dunia. Nah, masalahnya kalau untuk apposition, 1, dia date-nya date apa nih? 2, kalau apposition, dia harus ada koma pengapitnya. Nah, ini masalahnya nggak ada. Gitu. Masalahnya nggak ada koma pengapitnya. Jadi salah. Kalau C, salahnya di if. Kalau if, biasanya kan bentuknya if kondisional. If food is in demand, kalau saja makanan dalam kebutuhan, nah, if food is in demand, biasanya kalau ada if-nya duluan, ini ada komanya. Nah, masalah ini nggak ada. Berarti salah. Yang B, there is. Salahnya di sini, there is. Kenapa salah? Udah ada verb-nya, has. Berarti yang dibutuhkan hanyalah murni subjek atau murni kata benda. The demand for food, permintaan makanan. Sampai sini, is there any question? Ada pertanyaan? Oke, nggak ada pertanyaan ya kayaknya. So, if there is no question, so I should end the class here for now. Oke, kalau misal nggak ada pertanyaan, saya akhiri kelasnya di sini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua dalam mengerjakan tryout maupun dalam mengerjakan soal-soal aslinya. Akhir kata, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kesalahan teknis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Asia atas waktunya. Oke, untuk yang lainnya record Abang share besok ya. Abang share besok sore atau enggak Senin baru Abang share. Untuk file yang tadi nanti Abang share di grup berbayar ya. Gitu. Jadi buat yang ketinggalan atau buat yang telah join, nanti bisa lihat recordnya di channel YouTube-nya, sama tadi ada beberapa yang izin duluan buat live.
karena sudah sore atau ada urusan, nanti bisa juga lihat recordnya di channel YouTube-nya Aurea Digital. Oke, gitu aja. Kakak akhiri, terima kasih semuanya.